Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Takutlah engkau kepada perkara-perkara haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba yang memiliki paling tingginya tingkat penghambaan di sisi Allah. Ditengok dari hadis ini, kalau kita ingin tahu tingkat penghambaan kita berkualitas, bukan karena lama bersujud di masjid, bukan karena sering bolak-balik umroh, bukan karena berkali-kali haji, bukan karena dia iktikaf sehari semalam, bukan dia karena puasa sunnah setiap hari. Menurut hadis ini, hamba yang paling tinggi levelnya di sisi Allah adalah takut kepada perkara haram. Kenapa memakai kata hamba? Karena zaman sekarang Bapak Ibu sudah terbukti orang menghambakan jabatannya. Berapa banyak manusia menghambakan dirinya kepada atasan, menghambakan dirinya kepada kekuasaan, menghambakan dirinya kepada manusia, menghambakan dirinya kepada anak dan istrinya. Kalau atasan yang nyuruh, Nuruddin besok jam 7 pagi wajib datang ke kantor. Apa kata si Nuruddin tuh? Jangankan jam 7 Pak Bos, jam 6 saya sudah sampai di halaman kantor. Begitu orang menghambakan dirinya kepada bosnya. Tapi ketika adzan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, berapa banyak orang yang lalai. Nantilah, tanggung nih kerjaan, tunggulah, masih update status dulu. Begitu orang menghambakan kepada manusia tapi tidak menghambakan kepada Allah. Ini maknanya. Berapa banyak orang bilang, kenapa kok enggak ke masjid? Sibuk saya Pak Ustadz, istri minta antar ke pasar, anak minta jalan-jalan. Jarang. Sehari semalam Allah berikan kesehatan, jantung gratis, susah nak berjemaah ke Masjid Baitus Salam. Berarti dia tidak menghambakan kepada Allah, menghambakan dirinya kepada keluarga. Padahal Allah lah yang paling utama. Belum tentu di akhirat kita diakuin sebagai hamba Allah. Maka kalau ingin kita memiliki kualitas level tertinggi sebagai hamba, takutlah kepada perkara-perkara haram. Apa maknanya? Banyak orang sujud, banyak orang berpuasa, banyak orang beribadah, zakat, amal baik lain-lainnya, tapi dia tidak takut dengan perkara haram. Buktinya Pak Ustadz, Indonesia Pak, Indonesia ini termasuk negara yang waiting listnya haji itu jutaan orang. Lomba haji, tapi mohon maaf saya sampaikan, website porno terbesar Indonesia dengan mudahnya. Begitu banyak orang tidak takut dengan menengok video-video vulgar, blue, porno. Padahal dia sudah sujud, alasannya Pak Ustadz, kalau saya tak nengok video ini Pak Ustadz, saya kurang bergairah dengan istri saya. Na'udzubillah min dzalik. Simpanlah video itu di HP-nya, HP-nya dibawa ke masjid, HP-nya dibawa sholat. Isi daripada HP adalah video-video yang vulgar. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menganggap sepele, padahal itu haram. Berapa banyak di kantor-kantor, dia rajin tahajud, dia rajin sholat duha, tapi ketika ada orang menawarkan sogok menyogok, uang korupsi, tender proyek, lupa dia dengan Allah. Dia dikira di kantor tidak ada Allah. Dia kira Allah ada di masjid. Dia kira Allah ada di Ka'bah. Dia kira Allah ada di Masjid Nabawi. Nangis dia di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Pulang ke Indonesia, ditawarin untuk memasukkan anaknya, tapi harus keluar duit. Kamu bisa mendapatkan posisi ini menjadi ASN, PNS, tapi harus keluar duit 300 juta. Dikeluarkanlah duit 300 juta. Yang menerima pun juga Islam, yang menjogok pun Islam. Na'udzubillah min dzalik.